Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih yang selalu setia menonton YouTube aku. Terima kasih. Terima kasih yang sudah setia. Assalamualaikum gadis. Welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Pernah gak sih ketika membaca Al-Quran kalian itu merasa nikmat banget, pokoknya kayak gak pengen berhenti ngaji gitu sebelum suara kita tuh bener-bener seret gitu. Kalau aku pribadi gak bermaksud menyombongkan diri, aku pernah banget ngerasain itu dan lumayan sering. Nah, menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi aku, itu tuh sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan kita dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Jadi semakin baik bacaan Al-Quran kita, maka semakin senang kita berdua-duaan dengan Al-Quran. Jadi kayak nggak ada ngerasa bosannya gitu. Nah, tapi kalau bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata, itu biasanya kita bakal capek sendiri gitu. Capeknya itu lebih capek karena terbata-batanya dibanding capek karena ngaji itu sendiri. Paham gak sih maksud aku? Jadi tuh ngajinya sih nggak capek, tapi karena terbata-bata itu yang bikin kita jadi capek dan akhirnya udahlah, ada lagi lah ngajinya kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Nah, di sini aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman aku ketika dulu ngajinya masih biasa aja banget hingga sekarang alhamdulillah udah jadi pengajar Al-Quran. Jadi aku itu pertama kali belajar ngaji itu ketika SD ya. Aku ngajinya itu di salah satu TPA di kecamatan aku, Sangkulirang. Nah, di TPA itu aku sebenarnya termasuk anak yang lumayan cepat memahami ya penjelasan dari guru, dan aku juga termasuk yang lumayan cepat hatam Al-Qurannya itu lebih dulu daripada teman-teman seangkatan aku gitu. Nah, di TPA aku itu juga sering ngadain lomba-lomba menghafal surah, terus juga lomba-lomba mengenal hukum-hukum bacaan, dan aku termasuk yang emang cepat gitu memahami. Tapi ya gitu, meskipun aku udah hatam Al-Quran, tapi sebenarnya bacaan aku tuh masih biasa aja banget. Meskipun aku juga sering memenangi lomba-lomba yang diadain sama TPA aku, tapi sebenarnya bacaan Al-Quran aku, tajwid aku tuh sebenarnya juga masih banyak salah banget gitu. Dan itu tuh aku baru sadar juga ketika udah bener-bener belajar tajwid yang sebenarnya gitu. Kalau di TPA itu kan mungkin karena emang anaknya banyak gitu ya, jadi guru-gurunya nggak bisa terlalu fokus ngajarin anak tuh satu persatu, jadi secara klasikal gitu loh. Jadi ya ngajarnya juga kayak seadanya gitu, yang penting bacaannya lancar, terus bisa hatam Al-Quran. Jadi kayak udah gitu. Dan setelahnya tuh berarti kayak udah diserahkan ke kita, apakah kita merasa bacaan Al-Quran kita udah bagus aja jadi nggak usah belajar lagi, atau kita merasa masih kurang sehingga kita terus belajar gitu. Nah, tamat dari TPA aku udah nggak pernah lagi belajar Al-Quran ya. Aku masuk SMP, SMA itu ngajinya cuman ketika bulan puasa doang, atau ketika aku lagi pengen aja lagi pengen dekat-dekat sama Al-Quran kayak gitu, atau lagi pengen ujian nasional atau mau ulangan yang kayak gitu-gitu. Nah, ketika awal SMA ada satu kejadian yang bikin aku tuh ngerasa tertampar banget gitu. Jadi aku waktu SMA itu kan suka banget ikut organisasi gitu. Hampir semua organisasi di SMA itu aku ikutin, hampir ya, nggak semuanya. Nah, jadi ada salah satu organisasi yang aku ikutin itu namanya Tarbiyah. Jadi Tarbiyah itu semacam pengajian khusus untuk perempuan muslim di SMA aku. Dan waktu itu satu ketika kita tuh ngundang salah satu pemateri orang Sangkulirang juga, tapi udah nggak menetap di Sangkulirang. Nah, dia tuh datang membawakan materi tentang tajwid. Nah, waktu itu pematerinya itu nyuruh kami buka surah Maryam ayat 1, dan kemudian dia nyuruh satu persatu di antara kami itu untuk membaca ayat pertama surah Maryam itu, gimana kami membacanya. Dan itu tuh benar-benar dari berapa teman-teman aku tuh semuanya nggak ada yang bisa baca itu dengan benar, termasuk aku. Nah, kalau kalian mau tahu ayat pertama surah Maryam itu yang mana? Yang ini.
Nah, kalau kalian baca itu gimana? Waktu itu pokoknya kami bacanya itu semuanya salah. Dan ternyata bacaan yang benar itu adalah kaf ha ya ain shad. Ada yang baru tahu juga? Nah, pada saat itu kami semua tuh ketawa karena benar-benar nggak ada satupun yang tahu dan bisa ngebaca itu dengan benar. Dan akhirnya jadi mikir, jadi selama ini aku udah hafal Al-Quran tuh aku ngebaca ayat pertama surah Maryam tuh kayak gimana gitu, kok sampai sekarang tuh nggak tahu cara bacanya gitu. Dari situ kayak ngerasa tertampar banget sih. Aku yang ngerasa sering menang lomba di TPA aku, lebih dulu hatam dibanding teman-teman aku, ternyata bacaan aku pun masih banyak yang nggak benar gitu. Nah, dari situ aku ngerasa kayaknya emang aku tuh masih harus terus belajar lagi deh, nggak boleh ngerasa puas dengan apa yang udah aku pelajarin gitu. Nah, sampai akhirnya awal masuk kuliah itu aku salah satu mata kuliah aku itu ada pendidikan agama Islam, dan itu satu SKS-nya itu ada yang namanya PAI, Praktikum Agama Islam. Nah, dimana Praktikum Agama Islam itu salah satu materinya adalah Bina Baca Al-Quran, dan dari situlah aku mulai lagi belajar ilmu tajwid yang baik dan benar kayak gitu-gitu. Dari situlah akhirnya bacaan Al-Quran aku jadi udah lebih lumayan lah dibandingkan yang dulu. Tapi tetap aja ya, kita tuh nggak boleh selalu ngerasa puas dengan apa yang udah kita pelajari. Jadi kita harus selalu merasa haus akan ilmu, jadinya tuh terus belajar dan belajar gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 kalau nggak salah, aku ikut salah satu aku ikut tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Quran di salah satu rumah tahsin dan tahfiz di Samarinda. Itu juga diajak sama teman aku, bukan diajak sih, tapi teman aku yang kasih tau aku tentang rumah tahsin itu, dan akhirnya aku juga tertarik untuk belajar. Dan dari situ banyak banget ternyata yang masih belum aku tahu, dan akhirnya alhamdulillah aku tahu. Sampai akhirnya aku dipercayai oleh ustadz aku untuk, ayo mbak, udah bisa deh kayaknya mbak mulai ngajar, ayo mulai ngajar. Akhirnya aku coba untuk ngajar, dan sampai sekarang aku udah menjadi pengajar Al-Quran, alhamdulillah. Tapi meskipun sekarang aku udah menjadi pengajar Al-Quran, tetap aja aku nggak boleh merasa puas dengan ilmu aku terus harus belajar dan harus terus merasa kurang. Nah, di video kali ini, selain tadi aku udah bercerita tentang pengalaman aku ketika dulu mulai belajar Al-Quran gimana, sampai akhirnya sekarang bacaannya udah lumayan dan bisa jadi pengajar. Nah, selain itu aku juga mau ngasih kalian video testimoni atau kesan dan pesan dari teman-teman aku yang sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran di Samarinda, dan juga beberapa murid-murid aku. So, langsung aja yuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Umi Hanifah. Bisa dipanggil Umi, bisa juga dipanggil Hani. Kalau ditanya mengaji perlu belajar atau tahu ilmunya, menurut aku perlu banget. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Dita. Kita langsung aja jawab pertanyaannya dengan singkat, padat, tapi nggak tahu jelas apa enggak. Pertanyaan pertama, menurut kalian ngaji itu perlu belajar atau tahu ilmunya enggak? Menurut aku, ngaji itu perlu banget untuk belajar dan tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katri Septianingsih. Kalau ditanya belajar ngaji itu perlu tahu ilmunya atau enggak, perlu, karena setahu saya belajar ngaji itu hukumnya wajib, sama seperti kewajiban yang lain. Jadi kita perlu banget belajar ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mardatillah, biasa dipanggil Afna. Saya salah satu santriwati di rumah tahsin Jim yang didirikan oleh Pak Gagah dan keluarganya, dan juga salah satu murid dari Kak Risa yang baik hati dan tidak sombong. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan.
yang Kak Risa ajukan kepada saya. Yang pertama, menurut kalian ngaji itu perlu belajar atau perlu ilmu? Nah, menurut saya keduanya penting. Kenapa? Karena tanpa belajar kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Seperti itu, kalau tanpa ilmu ngajinya kan bisa salah-salah. Bisa aja kita melakukan kesalahan besar yang membuat arti dari Al-Quran itu menjadi tidak baik. Dan tahu ilmunya dulu nggak? Menurut saya sih perlu. Menurutku juga harus, sebelum belajar kita harus tahu dulu ilmunya dan harus belajar dulu gimana cara membaca huruf-hurufnya supaya maksud bacaan yang mau kita baca itu tuh nggak salah gitu. Menurutku juga perlu sih, menurutku juga penting. Soalnya kan kita belajar ngaji itu ada artinya. Jadi kalau misalnya kita salah pengucapannya, itu otomatis salah juga artinya. Jadi belajar ini penting. Jadi menurut kita bertiga, kita sebelum ngaji perlu banget untuk belajar dan tahu ilmunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ina. Jadi aku pertama kali ngaji itu kelas 1 SD. Nah itu aku 1 tahun udah khatam. Terus tuh selesai aku pindah guru ngaji lagi. Setelah pindah aku khatam sekali, lalu aku berhenti. Dan aku karena dulu itu aku di Sulawesi, jadi aku pindah ke Samarinda. Aku lanjut TPA lagi 3 tahun, aku berhenti. Dan itu pun 1 kali khatam juga. Dan sekarang aku baru belajar lagi. Nah, pertama kali aku belajar ngaji itu waktu aku SD, kalau nggak kelas 2 itu kelas 3. Aku tuh pindah-pindah ngaji. Pertama kali itu aku di TKTPA Al-Quran, nggak lama aku berhenti, terus ikut ngaji kampung. Sempat punya 2 guru ngaji kampung dan dua-duanya itu alhamdulillah tamat. Nah, setelah itu aku disuruh lagi untuk masuk TKTPA Al-Quran, karena di situ kita dibimbing untuk menghafal surah-surah, terus dilajarin tata cara sholat sama bacaan-bacaan sholat. Pertama kali belajar ngaji ya pasti waktu kecil ya, orang tua ikutkan anaknya untuk ikut kajian untuk ikut TPA atau ada guru ngaji di sekitar rumah. TK sih. Kalau saya sih awal TK. Kalau aku kayaknya umur 5 tahunan gitu. Dan dulu aku nggak TK. Pas TK ya, saya TK dulu itu di Sulawesi Selatan. Nah, jarak rumah saya dan tempat ngaji saya itu sekitar 2 kilo. Terus saya ngajinya tuh biasanya siang jam 12 setelah pulang sekolah. Terus setelah pulang dari TK dan jalan kaki untuk ngaksesnya ke sana. Sebenarnya belajar ngaji itu udah lama, dari kecil kita sudah belajar. Cuman belajar yang benar-benar memperbaiki sampai benar-benar bisa itu tahun 2017 silam. Kalau saya sih barusan ini aja, semenjak ikut tahsin ini baru kenal apa itu tahsin. Benar banget, kalau kan tahsin itu artinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, kalau memperbaiki bacaan Al-Quran tuh mungkin kita udah sering banget denger bahasa gitu, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi kalau denger kata tahsin, pas pertama mau gabung di tahsin itu sendiri, baru dengar kata itu. Sama. Jadi pas mau SMK kelas 3 baru pertama kali dengar itu tuh tahsin. Biasanya cuma ya ngaji-ngaji gitu aja sama Belajar ngajinya. ngaji Ya gitu. belajar. Dengar istilah tahsin itu waktu sejak kuliah, mungkin sekitar tahun 2019 atau 18. Waktu aku ikut tarbiyah, nah kebetulan di situ hari itu ada materi tahsin. Nah di situ aku pertama kali dengar istilah tahsin. Setelah aku udah khatam 3 kali dan aku baru tahu yang namanya tahsin. Tahsin itu dengar waktu tahun 2017 juga, sekitar bulan 3 atau 4 itu. Jadi waktu itu ada teman belajar
ngaji dan itu ikut tahsin. Nah, disitulah mulai mendengar istilah tahsin dan coba ikut tahsin. Baru-baru aja, soalnya saya nggak lahir dari keluarga yang terlalu agamis seperti itu. Jadi biasanya kami tuh menyebut tahsin itu yang mengaji. Jadi tahsin itu baru saya dapatkan istilahnya setelah benar-benar mempelajari Al-Quran dan bergabung menjadi santriwati. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ica. Menurut saya, tahsin adalah cara memperbaiki bacaan Al-Quran. Tahsin menurut aku itu artinya memperbagus bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid, atau mungkin memperindah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan hukum-hukumnya. Jadi tahsin itu sendiri memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi nggak cuma bacaan hijaiyahnya aja yang kita perbaiki, dalam membacanya juga itu tuh kita harus memperbaiki agar artinya itu tuh Betul tepat, gitu loh, sesuai gitu loh sama arti yang sesungguhnya, yang ada di Al-Quran tersebut, sama petanda bacanya, harokatnya Betul, kita semua ya, tajwidnya. kita pelajarin gitu di tahsin. Tahsin itu intinya memperbaiki bacaan Quran kita dari tajwid, penyebutan huruf, apalagi pokoknya mendalami untuk memperbaiki bacaan Quran lah. Memperbaiki mahraj, kemudian memperbaiki hukum bacaan, belajar tajwid seperti itu, dan berusaha menghafalkan Al-Quran. Selain itu, tahsin juga ini sebagai metode belajar Al-Quran yang nantinya supaya bisa untuk diajarkan. Tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar tentang penyebutan huruf atau mahroj, agar tidak salah-salah arti, dan tentunya memperbaiki bacaan lagi dan mendalami Al-Quran lebih. Aku tertarik ikut tahsin karena waktu itu kan aku lumayan sering ikut kajian-kajian Islam. Nah, orang-orang sekitar aku itu pada pintar-pintar ngaji. Menurut aku dulu, aku itu udah pinter ngaji dan ternyata bacaan-bacaan aku tuh masih ada yang salah. Nah, waktu udah semester 8 atau semester 9 aku ketemu sama Dita. Waktu itu kami dalam satu organisasi sedang rapat. Nah, Dita lagi ngeluarin kayak buku Iqra. Dia mulai ngaji dikit-dikit sama mulai cerita kalau dia itu lagi belajar tahsin. Nah, mulai situ aku tertarik buat ikut belajar tahsin. Karena udah kayaknya udah dibukakan jalan gitu buat belajar tahsin. Tertarik banget ya, karena kan kita siapa sih semuanya yang nggak mau memperbaiki bacaan kesalahan gitu kan. Kita kan pasti kita tahu lah kita banyak banget salah dalam membaca Al-Quran, dan pas dengar apalagi kan ketemu sama teman-teman yang seumuran dalam tahsin, terus Karisa gitu, asik banget kayak kita berteman gitu semuanya sama Karisa, bukan sebagai kayak guru yang apa sih kayak menggurui gitu, tapi Karisa tuh ngajarin tuh kayak sebagai teman gitu, friendly banget. Jadi kita senang banget, jadi kita tertarik banget, nggak canggung sama kakaknya kalau misalnya kita mau nanya. Apalagi kan kita nih anak milenial nih, otomatis tuh ada bahasa-bahasa yang baru. Terus Karisa tuh jadi enak sama Karisa, oh ini deh nyambung gini, gitu. jadi nyambung. Karena saya sebenarnya dari dulu ingin mengajarkan kembali bagaimana cara membaca Quran, sedangkan saya tidak berani untuk mengajarkan kembali gitu, karena masih banyak kurang. Pokoknya tajwid masih ada salah, maharusnya belum tentu betul. Makanya saya tertarik untuk ikut tahsin, karena itu tadi keinginan saya untuk mengajarkannya kembali. Karena tuh aku pengen jadi hafiz Quran. Nah, mulai dari situ aku udah mulai belajar memperbaiki bacaan Al-Quran aku udah mulai belajar tajwid yang lebih luas lagi. Aku udah mulai nyari tempat tahsin, tempat aku bisa belajar
dan aku bisa dibimbing buat memperbaiki bacaan Al-Quran aku. Awalnya itu karena pertama, saya hatam Al-Quran itu sekitar kelas 2 SD. Nah setelah hatam itu saya nggak pernah ngaji lagi sampai SMA. Jadi kayak udah lupa gitu cara belajar baca Al-Quran seperti apa. Nah habis itu pernah satu malam saya tidur dan bermimpi buruk. Saya mimpi kalau ayah saya, bapak saya meninggal dan disiksa di kuburan. Nah, mulai dari sejak saat mimpi seperti itu, saya sudah beralih untuk mengenakan hijab dan lebih memperdalam bacaan Al-Quran, belajar Al-Quran lebih tentunya. Karena tahsin ini cara belajarnya, saya nggak pernah dapat cara belajar ngaji yang mudah dipahami itu kayak belajar tahsin. Karena mudah dipahami, mudah dimengerti oleh saya sendiri, saya merasakannya. Kemudian juga metodenya, belajarnya, terus tuh cara gurunya mengajar menyenangkan. Jadinya tertarik ikut tahsin. Sebenarnya yang pas tuh metodenya sih, nggak pernah dapat metode cara belajar ngaji yang kayak gini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Karissa karena telah memberikan tambahan ilmu dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan bisa memperbaiki huruf-huruf Al-Quran yang menurut saya sudah saya anggap benar, tetapi masih banyak yang harus saya perbaiki. Menurut aku banyak banget kesan yang kita dapat selama kita ikut tahsin. Utamanya tuh kita dapat banyak teman baru, kita kenal sama teman-teman dari kampus-kampus lain. Terus kita dapat update ilmu-ilmu baru dari Karissa. Kita juga sharing tentang banyak hal, bukan cuma tahsin tapi ilmu-ilmu yang lain juga kita sharing di situ. Soalnya kan kalau selesai tahsin, kita tuh di terakhir-terakhirnya kita ada buka sesi pertanyaan gitu, bertanya tentang sharing. Jadi ada yang nanya, yang lainnya bantu jawab, sharing-sharing gitu. Tentunya sangat menyenangkan, soalnya dapat teman-teman yang baru, tentunya dapat teman-teman yang lebih banyak, bisa kenal lebih banyak orang, kenal dengan orang-orang soleh dan soleha yang tentunya membawa saya jauh lebih baik dari yang dulu. Saya jadi sadar kalau ngaji saya yang lama itu masih salah, dan memang kita sebenarnya perlu belajar untuk ngaji itu. Selain dapat ilmu yang bermanfaat, aku juga jadi tahu kalau ternyata belajar Al-Quran itu nggak membosankan. Nah selain itu aku juga punya teman-teman yang baik. Kami selalu sharing setiap pertemuan tuh, selalu diskusi, sharing hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi itu nggak ada waktu yang kebuang sia-sia. Alhamdulillah berbekas banget, karena selain ilmu-ilmu memperbaiki bacaan ataupun mempelajari tajwid, alhamdulillah semenjak ikut tahsin ini kita juga banyak mengetahui bahwa Al-Quran itu bagaimana, terus itu kebutuhan tahsin itu belajar Al-Quran itu bagaimana. Alhamdulillah semenjak itu jadi semakin pengen kenal Islam. Bisa lebih sabar dan bisa membedakan penyebutan huruf-huruf dalam Al-Quran, dan bacaan panjang dan pendeknya juga. Yang pastinya itu bacaan Al-Quran aku bisa jauh lebih baik dari sebelum aku ikut tahsin. Yang kedua, kalau aku disuruh ngaji itu udah nggak takut-takut lagi, kayak nggak ilfil. Bacaan aku ini udah bagus apa belum, udah bener apa belum. Terus dapat ilmu baru, bukan ilmu baru sih, dapat banyak ilmu, karena kan gurunya tuh nggak cuma ngajarin ini
tentang tahsin doang, tapi banyak lah pokoknya ketemu sama orang-orang yang menurut aku itu belum pernah aku temuin. Pokoknya pandangan aku, pola pikir aku setelah ikut tahsin itu jauh lebih luas, terus lebih kayak punya tujuan hidup ini ke depannya apa sih. Kita ikut tahsin, jadi kita tahu oh selama ini kita baca Al-Quran tuh banyak yang salahnya, padahal yang ini harus dibaca ini, kita malah baca ini. Contohnya kayak kadang kita baca apa yang sa gitu, yang sa tuh kadang kita yang di 3 itu tuh sa, yang gini, yang keriting gini tuh biasanya juga sa, semuanya sa. Padahal biasanya tuh kan ada yang sa biasa, ada yang kayak sa gitu, ada yang sya gitu. Harokat juga biasanya yang harus dibaca 2 harokat, kita malah kepanjangan gitu. Terus wakof juga tanda berhenti gitu kan, jadi kita tahu ini harus berhenti atau harus lanjut gitu. Kadang nggak ada tanda panjangnya, tapi cuma misalnya wow ketemu apa itu kan harus dibaca panjang tuh. Kita malah baca pendeknya juga, harusnya tuh dibaca panjang. Banyak sih manfaatnya. Iya, banyak banget. Menguntungkan banget sih buat kita ya kan, yang kita nih yang orang awam gini, yang nggak tahu apa-apa. Kan karena tujuan saya tadi ingin mengajarkan kembali, maka saya mendapatkan manfaat itu. Saya jadi berani mengajarkan kembali karena di tempat saya tahsin, guru saya mengajarkan kami murid-muridnya untuk mengajarkan kembali kepada orang bahwa ngaji itu perlu belajar. Pertama tuh mulai dari aku yang dulu belajar Al-Qur'annya malas, sekarang jadi semangat banget. Terus tuh aku yang dulu baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, sekarang udah lumayan bisa lancar. Terus tuh aku juga yang dulu nggak tahu ilmu tajwid itu gimana, apa aja, bahkan aku nggak ngerti sama sekali. Sekarang udah alhamdulillah aku udah tahu beberapa dan aku udah mulai paham sedikit demi sedikit. Nah, selain itu aku juga udah bisa ngajar ke adik-adik aku, udah ngasih tahu mereka ini loh baca Al-Quran yang bener kayak gini, dan juga bisa ke orang tua, bisa ngajak ke teman-teman juga. Nah, selain itu juga aku tuh jadi ngajinya tuh jadi benada gitu, udah bisa beirama gitu. Dulu ngajinya datar aja terus, sekarang semenjak belajar tahsin tuh udah bisa pakai beberapa nada. Yang pertama, saya lebih merasa terlindungi. Saya merasa bahwa lebih takut dengan Tuhan, lebih takut dengan Allah tentunya. Manfaatnya dan rasanya seperti ada ketenangan batin setelah belajar Al-Quran, lebih tenang aja hatinya. Terus kalau ada apa-apa baca Al-Quran tenang rasanya, alhamdulillah. Selain bisa baca Al-Quran sudah alhamdulillah banget. Jadi waktu kecil dulu itu bisa baca Al-Quran, cuman cara bacanya salah, tempat keluar hurufnya juga salah-salah, bacanya sendat-sendat. Dan alhamdulillah semenjak 2017 sudah mulai diperbaiki, dan sekarang alhamdulillah bisa ngaji lagi dengan baik insya Allah. Kemudian manfaat lain juga, sekarang dari ikut tahsin ini udah bisa ngajar lagi. Semenjak ikut tahsin di Samarinda, di rumah tahsin udah bisa ngaji dan mengajarkan, dan sekarang sudah banyak yang bisa ngaji, alhamdulillah. Jadi itu aja yang bisa kita sharing untuk kalian Tentang pengalaman kita selama ikut tahsin ini. So, buat kalian yang pingin banget belajar ngaji, kita rekomend banget kalian harus ketemu sama orang yang benar-benar ngerti dan orang yang bisa bantu kalian buat belajar, terus bisa bantu jawab semua kebingungan kalian tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Buat kalian yang selalu pingin buat belajar, tetap semangat dan berhenti, lawan rasa malasnya. Betul lagi. Saya rasa apalagi kayak anak muda kayak gini kan, mageran. Nah, kalian juga butuh teman tuh yang
yang selalu support kalian. Makasih guys. Bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye. Terima kasih untuk Kak Risa yang sudah sabar dan sudah mau mengajari saya tahsin. Makasih udah jadi orang yang sabar banget. Makasih juga udah jadi orang yang paling lembut yang pernah Afna kenal. Pokoknya Kak Risa is the best, guru is the best. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kalian yuk, mari untuk ikut tahsin, karena belajar itu sangat penting. Mau tua, mau muda, jangan pernah malu untuk belajar. Di tempat saya belajar pun ada orang tua yang umur 50-an, mereka nggak pernah malu, karena kita seharusnya lebih malu apabila kita tidak punya keinginan untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Jadi teman-teman gak usah malu untuk belajar tahsin, karena kewajiban belajar Al-Quran ini sangat wajib di seluruh kalangan, mau tua ataupun muda. Jadi yuk kita mengenal Islam lebih dalam, kemudian kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan mengikuti cara belajar yang benar dan baik. Selamat belajar, yuk gabung di Tahsin Tilawati. Nah, itu tadi video testimoni dan kesan dari beberapa teman-teman dan murid-murid aku, teman-teman, tentang apa sih manfaat yang mereka rasakan setelah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. For your information, aku itu tahsinnya menggunakan metode tilawati, jadi punya bukunya sendiri gitu. Bukunya itu seperti di foto berikut ini. Gitu teman-teman. Terus nanti di akhir juga aku bakal kasih alamat tempat aku tahsin di Samarinda itu di mana. Tapi aku nggak bisa bahas secara detail rumah tahsin tempat aku belajar itu, karena aku juga belum dapat persetujuan dari ustadz aku boleh atau enggak nge-share secara detail. Jadi yang cuma bisa aku kasih tahu adalah metodenya dan alamatnya. Nah, di video ini sebenarnya aku pengen memotivasi dan mengajak kalian untuk ayo dong, berapapun usia kalian dan sesibuk apapun kalian, belajar ilmu Al-Quran itu harga mati. Jadi nggak peduli berapapun usia kalian, entah kalian ngerasa aku udah tua, masa di umur segini aku baru mau belajar, nggak masalah. Murid-murid aku itu bahkan ada yang udah usia lansia gitu, atau nenek-nenek kayak gitu, tapi mereka tetap semangat untuk belajar. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran selagi itu baik, dan jangan pernah dengerin omongan orang deh, karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib loh teman-teman. Nah, dari hadis tadi kita bisa tahu kan teman-teman, memang belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang yang mengetahui, maka yang lain nggak punya kewajiban untuk belajar. Tetapi yang tahu itu wajib untuk menyebarkan ilmu yang mereka punya. Dan setelah mereka menyebarkan ilmu yang mereka pelajari tentang tajwid, maka kita wajib untuk belajar. Dan ketika kita sudah belajar, kita wajib menerapkan dan mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ini udah tahu membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya wajib, tapi kita tetap nggak mau belajar gitu, ya gimana dong kira-kira itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ayo kita semangat belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. So jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih yang selalu setia mendukung channel aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.